Pernah nggak sih kamu punya ide bagus banget, entah itu bisnis, proyek, atau target pribadi, tapi akhirnya gagal dijalankan, padahal idenya keren, tapi nggak pernah kejadian? Nah, ternyata masalah ini bukan kamu doang. Riset dari Sean, Chris, dan Jim, ke lebih dari 200.000 pemimpin bisnis di seluruh dunia, nemuin fakta. Banyak ide bagus gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena gagal dieksekusi. Kenapa gagal? Karena kita semua terjebak dalam sesuatu yang mereka sebut the whirlwind, alias pusaran kesibukan sehari-hari. Coba deh pikir, berapa sering kita bilang aku sibuk banget minggu ini, tapi pas ditanya pencapaiannya apa, jawabannya malah, kayaknya nggak ada yang signifikan deh. Itulah whirlwind. Email masuk, WhatsApp kerja, masalah dadakan, meeting nggak jelas, semuanya kelihatan mendesak, padahal sering bikin kita lupa sama hal yang sebenarnya penting. Nah, kabar baiknya, ada cara biar ide bagus kita tetap bisa dieksekusi, meski hidup kita sibuk banget. Korannya pakai 4 disiplin. Eksekusi atau 4DX. Disiplin 1. Fokus pada tujuan yang paling penting, wildly important goal. Bayangin kamu pengatur lalu lintas pesawat. Ada pesawat mau berangkat, ada yang mendarat, ada yang muter-muter di udara. Semua pilot pasti merasa pesawatnya yang paling penting. Tapi kenyataannya, pesawat yang mau mendarat sekarang juga adalah prioritas utama. Kalau itu gagal, bisa bahaya. Kerjaan kita sama aja. Banyak target, banyak to-do list, tapi kita harus pilih satu tujuan super penting yang kalau berhasil dicapai, semua hal lain jadi terasa lebih gampang atau bahkan gak relevan lagi. Caranya gampang, tanyain ke diri sendiri, kalau semua hal lain tetap sama, pencapaian apa yang bikin perubahan paling besar? Contoh, naikin omzet bulanan dari 6 juta jadi 12 juta sebelum akhir tahun. Itu jelas, terukur, ada deadline. Disiplin 2, ukur tindakan. Bukan hanya hasil, kebanyakan orang cuma fokus ke hasil, padahal hasil itu sering baru kelihatan belakangan. Misalnya, kamu pengen turun 10 kilo, kalau tiap hari cuma nimbang berat badan, bisa frustrasi karena jarum timbangan gak langsung turun. Makanya, yang harus diukur itu tindakan sehari-hari. Kalau mau turun berat, ukur berapa kali olahraga seminggu, berapa liter air kamu minum, berapa porsi makan sehat. Kalau mau naikin omzet, ukur berapa telepon penawaran yang kamu lakukan, berapa postingan promosi yang kamu buat. Itu namanya lead measure. Hal-hal kecil yang bisa kamu kendalikan tiap hari. Karena kalau itu konsisten dijalankan, hasil akhirnya, like measure, pasti ikut berubah. Disiplin 3. Pasang skor yang jelas. Main bola tanpa skor itu membosankan. Bener gak? Kalau kita nggak tahu tim kita lagi unggul atau ketinggalan, lama-lama semua orang ogah main serius. Sama juga dengan kerja. Kalau targetmu nggak ada papan skor, kamu bakal cepat kehilangan semangat. Makanya, bikin scoreboard yang gampang banget dilihat. Misalnya papan tulis di kantor atau tabel digital. Cukup tampilkan 3 hal. Tujuan utamamu week, hasil akhir like measure, tindakan harian lead measure. Contoh, tujuannya omzet naik 100%. Like measure-nya, jumlah omzet bulan ini. Lead measure-nya, jumlah panggilan sales per hari. Kalau lead measure naik, kamu bakal merasa sedang menang. Dan itu bikin semangat makin gede. Disiplin 4, akuntabilitas mingguan. Nah, disiplin terakhir ini sering disepelein, tapi super ampuh. Intinya, kamu butuh teman atau tim yang bikin kamu accountable. Coba bangun. Kamu janji ke diri sendiri buat jogging tiap pagi. Besoknya males, ya udah tinggal tidur lagi. Tapi kalau kamu janji sama temen, besok pagi jam 6 kita jogging bareng ya, kamu pasti lebih susah buat ngeles. Dalam buku ini, penulis nyaranin bikin rapat mingguan. Icingnya simple. Laporin apa yang udah kamu kerjain minggu lalu, apa yang mau kamu kerjain minggu ini, dan progres ke tujuan utama. Nggak enak sih rasanya kalau belum ngerjain, tapi justru rasa malu atau gengsi itu yang bikin kita konsisten. Jadi, kalau diringkas, 4 disiplin eksekusi itu, fokus pada tujuan super penting, week, ukur tindakan sehari-hari, bukan cuma hasil akhir, punya papan skor biar tahu, sedang menang atau kalah. Bikin akuntabilitas mingguan biar konsisten. Kalau 4 hal ini kamu jalanin, ide bagusmu nggak akan lagi cuma jadi wacana. Kamu bisa bener-bener ngewujudin. Meskipun whirlwind, alias kesibukan sehari-hari tetap ada. Intinya, eksekusi itu soal disiplin. Bukan soal punya ide cemerlang aja. Banyak orang punya ide, tapi yang bisa fokus, konsisten, dan tahan sama gangguan, itulah yang akhirnya sukses. Nah, kalau kamu lagi punya target besar, mau lulus kuliah tepat waktu, mau bikin bisnis, mau sehat, atau mau naik jabatan, coba deh praktekkan 4DX ini. Karena ide bagus itu murah, tapi eksekusi itu mahal dan langka.